Di lain sisi, pengawas Ye dihampiri oleh seseorang perempuan yang hendak memberikan ia sebuah peta. Ternyata, pengawas Ye ini merupakan murid dari perguruan pedang Basan dan Jin Meng merupakan gurunya. Wanita di sana berkata kalau saat ini masih ada satu orang hebat yang berasal dari perguruan pedang Bashan yang masih hidup namun saat ini di penjara, dan ia akan memberikan peta penjara tersebut kepada pengawas Ye. Di malam harinya, Mawar dipanggil untuk diinterogasi. Di sana ia ditanyakan mengenai asal-usul dari Dingning. Mawar pun menjawab kalau ia bersama Dingning berasal dari keluarga Li, dan semua keluarga Li telah tewas di saat medan pertempuran. Yang kini tersisa dirinya bersama Dingning saja, yang dimana Dingning merupakan keponakannya. Ia pun berbohong agar identitasnya bersama Dingning tidak ketahuan. Di lain tempat, pengawas Ye mencuri pelakat milik Suan yang merupakan penjaga penjara, dan ia menggunakan pelakat itu agar bisa masuk ke dalam penjara nantinya. Namun gerak-geriknya telah diketahui oleh Suan. Namun, di sini Suan memilih untuk diam dan berpura-pura tidak tahu. Lalu keesokan harinya, di kota keluarga Fang sedang diadakan sebuah festival, dan semua warga sangat senang akan acara tersebut. Ternyata, festival itu diadakan oleh Tuan Fang sendiri untuk memperlihatkan sebuah lukisan yang diberikan oleh permaisuri bunga untuknya. Lao xiu, xiang min, yi tong guan. Lalu, Guru Sue bersama Dingning datang ke sana dan sengaja mengacau festival dari Tuan Fang. Ia pun dengan lantang mengatakan kedatangannya saat ini ingin merebut kembali mutiara Dingyan yang saat dulu dicuri oleh Tuan Fang. Anak dari Tuan Fang dengan sombongnya mengatakan kalau murid dari Guru Sue bisa mengalahkannya bertarung, maka ayahnya akan memberikan mutiara tersebut. Karena merasa ditantang, tentu saja Dingning tidak akan ambil diam. Mereka berdua pun lalu hendak melakukan duel, yang dimana anak dari Tuan Fang ini ternyata praktisi level keempat, yang sangat dibangga-banggakan oleh ayahnya. Duel di antara mereka pun akhirnya berlangsung. Sesaat, Dingning melihat pedang yang dipakai oleh musuhnya. Pedang itu merupakan milik perguruan pedang Bashan. Dingning melawannya dengan sangat santai, yang seolah-olah ia tidak serius. Hal tersebut membuat anak Tuan Fang ini semakin menggebu-gebu untuk mengalahkannya. Namun pada akhirnya, Dingning dengan mudah mengalahkannya, hingga tenaga dalam pria tersebut menjadi hilang. Tuan Fang sangat marah dengannya karena Dingning telah melukai anaknya. Di saat ia hendak menyerang, Guru Sue dengan cepat datang membantu dan membuat Tuan Fang terluka. Singkat cerita, kini mutiara Dingyan berhasil didapatkan, dan Guru Sue menyuruhnya untuk mengekstrak mutiara tersebut ke dalam tubuhnya. Kembali ke Tuan Fang, ia menulis surat mengenai Guru Sue telah membuat anaknya sekaligus dirinya terluka, dan surat itu hendak ia kirim kepada permaisuri bunga. Saat tiba di rumah, Dingning dikepung oleh pasukan yang memintanya untuk ikut bersamanya karena pemimpin Departemen Pengawas Rakyat memanggilnya untuk diinterogasi.
Lalu, Ding Ning bertemu dengan Perdana Menteri negara Heng, dan ia pun ditanyakan mengenai keberadaannya saat Tuan Song tewas, karena Ding Ning dicurigai telah membunuh Tuan Song. Dirinya yang memang telah membunuh Tuan Song lalu berbohong. Sesaat ia teringat kalau ia sempat menemui nenek tua di pasar ikan, 来了，这天就不问题，过来看看。 dan ia pun berkata kalau di saat itu ia pergi ke pasar ikan untuk bertemu dengan nenek tua untuk memperbaiki atap rumahnya. Salah satu pasukan di sana membenarkan perkataan dari Ding Ning kalau memang terdapat nenek tua di pasar ikan. Ding Ning juga dicurigai telah membunuh Tuan Gu menggunakan jurus pedang pengasah batu. Namun Ding Ning menyangkal tuduhan tersebut. Ia pun lalu diseret untuk dibawa ke dalam penjara. Mawar saat ini mengetahui kalau Ding Ning telah ditangkap untuk diinterogasi dan dituduh telah membunuh Tuan Song dan Tuan Gu. Yang sebagaimana kita tahu, Tuan Gu dibunuh oleh Mawar sendiri, bukanlah Ding Ning. Sementara itu, Guru Sue menghadap ke Permaisuri Bunga mengenai masalah dirinya dengan Tuan Fang. Guru Sue mengakui kesalahannya yang telah ia perbuat dan ia siap menghilangkan kekuatannya. Namun tindakannya itu dihentikan oleh Bunga dan mengatakan kalau Guru Sue harus bertemu dengan Jenderal Bambang karena saat ini Bambang secara diam-diam melatih kekuatan untuk mencapai praktisi level 7. Apabila itu benar adanya, Permaisuri Bunga meminta Guru Sue untuk membunuhnya. Perintah itu pun diterima dan Guru Sue akan melakukannya. 我想看明年的民生。 但是你也得帮本宫做一件事，给梁莲一个教训。 怎样？ 自然是看上你七境的人。 谢王后。 Di lain sisi, Mawar menghampiri seorang pria yang merupakan salah satu pengkhianat dari perguruan pedang Bashan milik Jin Meng. Mawar pun membunuhnya menggunakan jurus pengasah batu. 很强的法阵，我未必会输你。我时间，你为什么要死？ Ia sengaja melakukan hal tersebut supaya tuduhan yang diterima oleh Ding Ning bisa terlepas. Ternyata, rencana Mawar berhasil. Ding Ning yang saat ini di penjara akhirnya dibebaskan karena terdapat pembunuhan yang menggunakan jurus pedang pengasah batu. Sedangkan Ding Ning yang dituduh menggunakan jurus tersebut saat ini berada di penjara. Dan bagaimana mungkin Ding Ning membunuh seseorang sedangkan dirinya di dalam penjara? Singkat cerita, saat pulang ke rumah, Mawar menampar Ding Ning karena telah membahayakan nyawanya sendiri. Mawar sangat marah karena apabila Ding Ning tewas, maka siapa lagi yang akan membalaskan dendam kematian Jin Meng kepada Raja Heng. Dan Mawar tak ingin dia tewas begitu saja. Maka dari itu, ia sengaja membunuh seseorang menggunakan jurus pedang pengasah batu supaya orang-orang menyangka kalau bukan Ding Ning pelakunya. Setelah menamparnya, Mawar justru meminta maaf atas tindakannya barusan. Sementara itu, pengawas Ye menggunakan pelakat milik Suan yang sudah ia curi memasuki penjara air karena ia ingin memastikan apakah benar di dalam penjara itu terdapat seseorang yang berasal dari perguruan pedang Bashan yang masih hidup. Saat ia masuk, ternyata Suan telah menunggunya di dalam. 真没想到，既然来了，若是被上面知道了，你会死无葬。真的以为我这次回来是 Dan Suan mengatakan tindakan dari pengawas Ye bertentangan dengan hukum negara Heng. Sesaat kita pun dibawa flashback ke masa lalu, di saat pengawas Ye melihat langsung Jin Meng, gurunya itu telah tewas terbakar di depan istana negara Heng. Di sini, pengawas Ye belum bisa melupakan gurunya
dan ia juga memiliki dendam kepada Raja Heng yang telah membunuh Jin Meng dan menghabisi semua orang-orang dari perguruan pedang Bashan. Ia pun menanyakan siapa orang yang dikurung di dalam penjara air di sana. Suan akhirnya menjawab kalau di sana terdapat guru besar dari perguruan pedang Bashan yang bernama Guru Liu. Hal tersebut membuat pengawas Ye sangat terkejut. Singkat cerita, Guru Sue bersama Ding Ning mendatangi markas pasukan milik Bambang. Di sana ia mengajak Bambang untuk berduel karena ia tahu Bambang secara diam-diam sedang melatih kekuatan untuk bisa mencapai praktisi level ke-7. Karena Guru Sue merupakan praktisi level ke-7, ia pun ingin mengetes kemampuan Bambang. Tanpa ia menceritakan kalau semuanya ini atas perintah dari Permaisuri Bunga. Duel di antara mereka pun tak dapat terelakkan. Dari atas, Bunga sedang memperhatikan duel tersebut karena ia ingin tahu kalau memang benar Bambang sudah berada di level 7, maka Guru Sue harus membunuhnya. Karena ia tak ingin ada seseorang yang berusaha menaikkan level kekuatan secara diam-diam. Takutnya hal tersebut menjadi ancaman untuk Raja Heng. Karena bagaimanapun juga, Permaisuri Bunga masih belum percaya kepada Bambang. Karena Bambang merupakan mantan murid dari Jin Meng.结束了。Guru Sue akhirnya berhasil mengalahkan Bambang, namun di sini ia tidak membunuhnya dan justru memberikan payung untuk menutupi kekalahannya. Lalu ia pun pergi dari sana bersama Ding Ning. Singkatnya, di saat Bunga kembali ke istana, ia menyuruh pelayannya untuk memberitahukan kepada Bambang untuk berhenti mencapai praktisi level ke-7, karena apabila itu masih dilakukan, ia mau Bambang harus pensiun dari jabatannya yang merupakan seorang jenderal negara Heng. Tidak hanya itu, ia juga menyuruh pelayannya untuk memberitahukan kepada Guru Sue agar menghilangkan kekuatannya karena Guru Sue dianggap tidak menepati janjinya. Lalu terlihat saat ini Guru Sue tidak memenuhi perintah Permaisuri Bunga untuk membunuh Bambang, maka dari itu ia harus merelakan kekuatannya saat ini. Alhasil, Guru Sue saat ini menjadi orang biasa tanpa adanya kekuatan. Di sana, Ding Ning bersumpah akan membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah membuat gurunya menjadi seperti ini, dan ia berjanji akan jauh lebih kuat agar bisa masuk ke dalam aliran pedang Mishan negara Heng dan menjadi praktisi nomor 1. Melihat hal tersebut, membuat Guru Sue sangat senang dan menaruh harapan besar kepadanya agar menjadi kebanggaan Akademi Gua Bayang. Di lain sisi, Raja Heng sangat marah kepada Bunga karena menyuruh Guru Sue untuk menghilangkan kekuatannya. Karena Guru Sue merupakan praktisi terhebat yang dimiliki oleh negara Heng. Bunga menjawab kalau ia melakukan semuanya itu sebagai contoh untuk orang-orang di negara Heng, agar tidak ada lagi orang-orang yang melanggar perintah dan peraturan negara Heng. Karena sebelumnya, Guru Sue telah semena-mena. Ia pun membujuk suaminya agar tidak memarahinya lagi. Raja Heng yang sangean tentu saja termakan bujukannya.
Setelah itu ia pergi ke penjara air untuk bertemu dengan Guru Liu. Guru Liu telah dipenjara selama 10 tahun semenjak Jinbeng telah meninggal. Bunga selalu mengurungnya dan tidak membunuhnya karena ia ingin Guru Liu memberitahukan keberadaan pedang pusaka peninggalan perguruan pedang Bashan. Namun tetap saja Guru Liu tidak mau memberitahukan keberadaannya. Sesaat, Bunga mengatakan kalau saat ini penerus dari Jinbeng telah ada, karena Tuan Song kemarin dibunuh menggunakan jurus ulat sutra 9 maut. Seketika, Guru Liu sangat terkejut mendengarkannya.